Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Bulkis Kumairo, salah satu pustakawan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berada di kampus 3. Pada podcast Bu Dosen hari ini, saya akan mengajak Sobat Pustaka untuk mengeksplor dan mengenal salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan UMSIDA, yaitu Manajemen Informasi Kesehatan atau MIK. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dosen MIK cantik dan gaul. Beliau adalah Bu Umi Khoirunisa, SKM MEPIT. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Mbak Bilkis. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sesuai nama kegiatan kali ini, podcast Bu Dosen atau singkatan dari podcast Bedah Buku Ajar Dosen. Saya akan membedah buku ajar dari Bu Umi sebagai pengarang pertama dan Bu Jolifa sebagai pengarang kedua yang berjudul Statistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Iya. Sebelum mengarah ke inti pertanyaan, kami semua itu penasaran Bu, apa beda MIK dengan rekam medis, di mana di berbagai lowongan banyak yang dibutuhkan itu seorang perekam medis. Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Bilkis atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau D3 itu memang namanya adalah rekam medis. Kalau untuk sarjana terapan itu manajemen informasi kesehatan. Ini mengacu istilah secara internasional itu Health Information Management. Ya. Kalau medical record itu untuk tatarannya berada di D3. Sebenarnya kalau untuk keilmuannya basicnya sama, itu terkait dengan rekam medis. Jadi antara D3 rekam medis maupun D4 manajemen informasi kesehatan sama, dan sekarang transformasinya terkait dengan di Kementerian Kesehatan sudah beralih ke manajemen informasi kesehatan sebutannya. Jadi kalau D3 itu rekam medis, kalau D4 sarjana terapan manajemen informasi kesehatan secara namanya gitu, dan sudah menganut pada istilah secara internasional. Jadi kalau misalnya mahasiswa teman-teman ingin melanjutkan tuh kuliahnya di luar negeri, sudah sangat jelas sekali karena namanya sudah Health Information Management. Ya. Oh, yang membedakan itunya apa? Tingkatannya nih, iya. Tingkatan level pendidikannya, yang satunya D3 yang satunya dan D4. Betul. Langsung pada buku ajar Bu Umi. Buku ajar Bu Umi itu tentang apa, Bu? Ini itu statistik di fasilitas pelayanan kesehatan. Beda dengan kalau statistik itu kan orang-orang pasti menganggapnya terkait dengan ini ya, ilmu statistika di metodologi penelitian tentang uji-uji seperti itu ya. Nah, berbeda. Kalau di statistik fasilitas pelayanan kesehatan ini karena khusus untuk membahas mengenai perhitungan yang digunakan untuk di pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan di sini itu difokuskan di rumah sakit. Jadi pembahasannya itu lebih pada ke bagaimana sih mengetahui efisiensi pelayanan di rumah sakit. Kalau rumah sakit biasanya untuk mengetahui perhitungan itu biasanya ada di laporan kinerja. Berarti untuk bisa melihat kinerja rumah sakit tuh, nah dihitungnya menggunakan statistik di buku ini. Semuanya diulas dari awal sampai akhir gitu. Bedanya di situ sih. Jadi kalau orang membaca, aku pengen uji-uji, nggak ada ternyata di situ, karena berbeda, karena khusus untuk perhitungan pelayanan di rumah sakit. Itu untuk pengolahan datanya itu ya apa? MIK. Ya. Seorang sebutannya apa gitu? Kalau di rumah sakit sebenarnya kalau sumber datanya itu kan semuanya ada di rekam medis. Jadi semua pasien itu mengenai catatan pelayanan yang diberikan di rumah sakit itu kan dicatat dalam bentuk rekam medis. Nah, segala bentuk catatan seseorang bisa dikatakan pasien kalau dia sudah memiliki nomor rekam medis. Ibaratnya kalau kita warga negara, kita bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia kalau sudah punya NIK. Nah, kita bisa dikatakan pasien kalau sudah punya nomor rekam medis. Nah, karena sumber datanya dari rekam medis, maka pengolahan itu dilakukan oleh petugas PMIK. Sebutannya itu kalau di rumah sakit PMIK. PMIK. Iya.
Pegawai, petugas Petugas. manajemen PMIK, Profesional Manajemen Informasi Kesehatan. Profesional Manajemen Informasi Kesehatan. Iya. Jadi itu Bu, apa? Untuk target buku ini berarti untuk mahasiswa Iya. kesehatan. Khusus untuk mahasiswa rekam medis. Rekam medis. Iya, khusus mahasiswa rekam medis karena gini, dalam perhitungan di situ di dalam buku itu dijelaskan ada namanya Barber Johnson. Barber Johnson itu seperti grafik. Ya. Barber Johnson itu grafik yang ditemukan oleh Pak Barber dan Johnson yang menemukan, sehingga dinamakan Barber Johnson. Itu fungsinya adalah mengukur efisiensi pelayanan di rumah sakit. Kalau namanya efisien berarti kan segala macam terkait sumber daya dan semua yang dikeluarkan itu sesuai sehingga pelayanannya efisien. Nah, ketika pelayanan di rumah sakit itu efisien berarti sudah pas nih pelayanannya, tidak kekurangan pasien juga tidak kekurangan peralatan. Misalnya nih, seorang PMIK itu bisa melakukan prediksi kapan sebuah rumah sakit itu harus menambah suatu pelayanan. Misalnya sebelumnya itu belum ada MRI, sekarang perlu nih kita beli MRI. Nah, kajiannya itu dari teman-teman PMIK. Betul. Kok bisa, kenapa butuh pelayanan MRI? Kan kita nggak butuh, kita butuh. Di sini ada beberapa kita sudah kaji dari jumlah pasien yang terus meningkat, kemudian beberapa pelayanan yang tidak bisa terakomodir sehingga kita butuh untuk melakukan penambahan pelayanan atau mungkin penambahan jumlah tempat tidur. Itu namanya biasanya disebut dengan bed occupancy rate atau persentase penggunaan tempat tidur. Kalau kemarin COVID, persentase penggunaan tempat tidurnya bisa lebih dari 100%, luber-luber. Karena jumlah pasien yang datang ke rumah sakit melebihi kapasitas jumlah tempat tidur yang disediakan di rumah sakit, sehingga mau tidak mau rumah sakit harus menyediakan tempat tidur. Kalau kemarin kan sampai karena kalau berlebih 80% itu sudah tidak bagus, tidak ideal melebihi dari itu. Karena kenapa? Jumlah karyawan dengan jumlah pasien yang masuk tidak sesuai. Kalau kemarin kan COVID, akhirnya kan dampaknya apa? Petugasnya kan kewalahan, shiftnya bisa sampai overload, ya kan, shiftnya bisa lebih-lebih karena lebih dari 80%. Kalau kurang dari 75% juga tidak bagus. Berarti apa? Rumah sakitnya jarang pasien. Berarti ini enggak payu dong, enggak laku, ya kan? Nah, itu juga perlu dibagi. Jadi efisiensi itu adalah di antara 75 sampai 80% atau bisa ada juga yang menyebut 65 sampai 80%. Gitu. Buku pengarang karya Bu Umi ini sangat penting. Iya. Adakah buku yang saat ini beredar, Bu, yang sejenis? Buku sejenis ini masih kalau luar negeri ada. Jadi memang acuannya itu buku yang diterbitkan dari American Health Information Management atau AHIMA, American Health Information Management Association. Nah, itu ketika kami membuat buku itu merujuk dari sana. Nah, buku itu memang menjadi rujukan dari perguruan tinggi rekam medis seluruh Indonesia yang menggunakan dari Amerika. Rujukannya kalau di Indonesia itu perguruan tinggi rekam medis itu rujukannya ke Amerika. Ada beberapa, kalau di luar negeri ada dari Australia sama Amerika. Kalau di Indonesia kurikulumnya merujuk pada di Amerika. Nah, oleh karena itu buku tersebut itu mengacu ke AHIMA bahasanya. Nah, kalau buku AHIMA itu ada satu yang terkait dengan statistik di healthcare statistik gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini masih sangat sedikit, kemungkinan masih bisa dihitung dengan jari. Kalau punya saya itu satu, mungkin sekitar 2 atau 3 saja di Indonesia. Jadi kalau Mbak Bilkis lihat bisa ada beberapa buku, karena di open source ya sama Perpus itu sangat bagus sekali, sehingga mahasiswa bisa mengakses informasi itu dari mana saja dan tidak terbatas dan tidak, maksudnya tidak terhalang oleh biaya juga, sehingga pengetahuannya bisa tersampaikan, dan itu juga bisa diambil dari perguruan tinggi lain, itu dijadikan di perpus mereka juga gitu. Keren. Keren sekali, Bu. Hal menarik apa yang perlu diketahui dari bukunya Bu Umi untuk pembaca sobat pustaka semua? Oke, sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa MIK ya. Jadi ini bisa digunakan oleh petugas di rumah sakit untuk bisa mengukur efisiensi pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dan itu bisa digunakan ketika mereka menyusun lakip itu. Kalau di rumah sakit ada laporan kinerja tahunan, yang itu harus ada memang ada beberapa indikator seperti
angka kematian, kemudian persentase penggunaan tempat tidur, lama rawat itu harus dievaluasi. Karena misalnya nih ada dokter nih yang memberikan pelayanan pasien dirawat inap. Ternyata harusnya dia jangka lama rawatnya itu maksimal 1 minggu, tapi ternyata 3 bulan. Nah itu perlu dievaluasi. Kenapa kok sampai 3 bulan? Karena kalau pasien semakin lama di rumah sakit itu bukan tambah sembuh, sakitnya tambah banyak karena kena infeksi nosokomial namanya. Jadi tambahan infeksi yang lainnya yang ada di rumah sakit. Berbagai penyakit yang ada di rumah sakit. Jadi ulang nggak tambah sembuh, tambah sakit, tambah banyak penyakitnya. Gitu. Jadi itu perlu dievaluasi. Karena dengan buku itu teman-teman bisa melakukan evaluasi dan bisa melihat persentase seharusnya misalnya lama rawat itu 3-5 hari idealnya. Nah ternyata kok lebih atau kurang, nah itu perlu dikaji gitu. Saya sudah baca loh bukunya Bu Umi dari awal sampai akhir, bukunya tebal sekali. Terus lengkap dengan ada soal-soal latihan, terus dilengkapi daftar pustaka di tiap bab-babnya gitu ya. Pak Ibu, untuk rencana ke depan Bu Umi dan bagaimana perkembangan fenomena yang ada, Bu? Ya, untuk rencana ke depan ini bukunya harus sudah diperbarui ya, kan itu kalau nggak salah 2020 ya, saya. Karena dengan informasi yang baru saat ini dan itu bisa ditambahkan subbab yang lebih luas lagi, karena itu masih sebatas di angka mortalitas kalau nggak salah. Nah itu nanti bisa ditambahkan bagaimana cara menentukan SDM. SDM di dalam, kan sekarang itu juga rekam medis juga beralih ya dari manual ke elektronik. Jadi nanti bisa menyesuaikan di situ terkait dengan perkembangan terkini di rumah sakit. Terkait dengan misalnya nanti ada terkait perhitungan berapa di dalam unit rekam medis itu juga, misalnya menghitung digital kematangan digital, indeks kematangan. Dalam rumah sakit itu ada istilah digital maturity index, jadi bisa mengukur seberapa matang digital, penerapan digitalisasi di rumah sakit. Karena sekarang kan di Permenkes 24 tahun 2023 itu rumah sakit harus semuanya sudah elektronik, terdigitalisasi. Iya, wajib harus sudah. Kalau enggak melakukan nanti kena tegur itu rumah sakitnya, selain nanti diputus BPJS-nya, berarti tidak boleh melakukan pelayanan BPJS, tidak boleh menerima BPJS. Pasiennya kan akan turun, akan rugi rumah sakitnya nanti. Jadi pihak rumah sakit juga harus dituntut update dan terdigitalisasi. Itu Bu untuk statement closing. Monggo Bu, yang terakhir terkait dengan buku, mungkin promosi. Jadi gini, buku ini perlu perkembangan lebih lanjut dan pembaruan lebih lagi untuk bisa diterapkan sesuai dengan pengetahuan terkini. Dan jangan lupa untuk bisa seperti yang saya utarakan tadi, memiliki kemampuan melakukan analisis, mengevaluasi efisiensi rumah sakit, bisa kuliah di UMSIDA loh, terutama di jurusan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Alhamdulillah telah selesai podcast Bu Dosen hari ini. Terima kasih kepada Bu Umi atas rawuhnya. Dari ulasan Bu Umi, kita telah tercerahkan dan mengetahui lebih dalam tentang jurusan MIK. Bagi Sobat Pustaka yang ingin menjadi tenaga medis profesional, ayo bergabung di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Semoga bermanfaat. Oh iya, video podcast hari ini akan ditayangkan di YouTube Perpustakaan UMSIDA, yaitu @UMSIDA Library. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Mbak Bilqis. Sampai jumpa kembali.